kita baca ayat ini. Sampai sekarang itu bukan cuma dalam perang dunia, bukan cuma dari Jerman, di Inggris dia pernah tersiksa, di Austria pernah tersiksa, di Amerika pernah tersiksa. Gitu. Tetapi bukan semua orang Bani Israel loh. Jangan anggap semua Bani Israel jahat. Ada juga yang baik. Yang disiksa itu falamma atau ammanu anhum, ketika mereka itu melampaui batas, itu disiksa. Tapi sekali lagi, Allah Maha Adil, tidak pilih kasih. Kita juga kalau begitu disiksa juga. Allah tidak pilih kasih. Ketika dia berkata, ketika Allah menyatakan atau mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kalian itu bukan anak-anak Allah dan kekasihnya, bukan kalian saja, kita juga, ya kan? Tetapi dalam saat yang sama, kalau kalian berkata hanya kalian anak-anak Allah dan kekasihnya, itu berarti Allah pilih kasih, sedang Allah tidak pilih kasih. Jadi saya kira begitu, Bu. Sampai sekarang itu seperti apa yang saya katakan dalam satu episode, sampai sekarang orang-orang Yahudi masih tersiksa. Setiap saat takut itu serangan dari, ya kan? Itu satu bentuk siksaan. Kita syukur di negara kita ini, kita tidak merasakan siksaan itu. Aman, tentram, ya kan? Alhamdulillah. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya, Bu. Silakan. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasrani menyebut mereka anak-anak Tuhan dan kekasihnya? Makasih, Pak. Ya, yang pertama dulu, boleh jadi itu karena memang dalam kitab suci mereka ada istilah anak-anak Tuhan dan kekasih. Itu, ya toh. Memang di dalam perjanjian baru misalnya, memang Tuhan disebut dengan Bapa, ya kan? Yang kedua, orang-orang yang taat, yang dekat kepada Allah, memang diistilahkan dengan anak-anak Tuhan oleh mereka. Tetapi pemahaman ini kemudian disalahfahami oleh generasi berikutnya, sehingga ada yang beranggapan bahwa anak Tuhan beneran. Karena itu yang beranggapan anak Tuhan beneran itu yang dikatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau dia berkata kita ini kekasih Tuhan, memang kasih Tuhan melimpah pada kita kok. Tapi kita semua jangan berkata bahwa hanya satu kelompok saja. Saya kira begitu. Baik. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kaum Bani Israel ini sebagai anak yang nakal. Tapi mengapa Allah tahu bahwa dia adalah anak yang nakal, namun mengapa Allah selalu memberikan kenikmatan, bahkan kenikmatan yang tidak pernah diberikan kepada kaum yang lain? Betul, tidak pernah diberikan pada kaum yang lain. Tapi kan juga disentil terus. Ini anak dalam dua tanda petik, anak nakal, diberi juga, tapi disentil juga. Begitu kira-kira. Ya, sebagai peringatan untuk kaum yang adanya peringatan buat kita. Itu loh, begitu loh perlakuan Tuhan terhadap anak nakal ini. Saya kira.